Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji dan guru pamong uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, saya Cinta Marito Simbolon, salah satu guru biologi di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Galuh Ciamis. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 secara tatap muka terbatas di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang dengan mengangkat materi, struktur, dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya. SMA Negeri 2 Tanjung Pinang adalah salah satu SMA tertua di kota Tanjung Pinang dengan akreditasi A. SMA Negeri 2 Tanjung Pinang beralamat di Jalan Basuki Rahmat nomor 04, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau dengan visi terwujudnya SMA Negeri 2 Tanjung Pinang sebagai sekolah yang unggul, berbudi pekerti, profesional, berdaya saing, dan ramah lingkungan. Assalamualaikum. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat semua? Sehat. Siapa yang tidak hadir? Sepertinya ini ada satu orang yang tidak hadir. Alifati, Bu, sakit. Alifati sakit. Ya, semoga Alifati segera sembuh ya. Ya, Bu. Amin. Dan yang lainnya juga tetap menjaga kesehatannya karena kondisi sekarang ini kesehatan itu adalah hal yang paling penting ya. Sebelum kita mulai belajar, Ibu kasih waktu dulu sebentar untuk mengecek kondisi kelasnya. Itu masih ada sampah di bawah mejanya, silahkan dibuang dulu keluar. Sudah bersih semua ya. Oke, sebelum kita mulai belajar untuk menjunjung rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Kepada Alisa, Ibu minta tolong bantu ke depan untuk memimpin lagu. Seluruhnya silakan berdiri. Menjadi tanggungan terhadap Nusa. 4/4 masuk pada ketukan yang pertama. 1, 2, 3, 4. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Silakan duduk kembali. Terima kasih Alisa. Menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Oke, sudah semangat? Semangat, Bu. Oke. Biar makin semangat lagi, Ibu hadirkan sebuah gambar. Terlihat jelas gambarnya di belakang? Jelas, Bu. Mulai dari biji, kemudian tumbuh akar lateral, tumbuh batang, daun. Nah, kira-kira ini pada biji tersebut hingga tumbuh seperti
seperti itu kira-kira akibat aktivitas jaringan apa? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, silakan Mas. Hal tersebut terjadi karena adanya jaringan meristem pada tumbuhan tersebut. Oke, benar sekali Mas ya. Ada jaringan meristem. Kira-kira kenapa ini disebut oleh aktivitas jaringan meristem? Ada yang memberikan alasannya? Silakan Ade. Ya. Seperti kita telah pelajari minggu lalu, jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah, sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume seperti terlihat pada gambar tersebut. Iya, benar sekali Ade. Alhamdulillah masih ingat ya pelajaran minggu lalu ya. Karena jaringan meristem adalah jaringan yang aktif membelah ya, sehingga terjadi pertumbuhan tinggi dan volume pada tumbuhan tersebut. Masih ada yang ingat struktur penyusun dari jaringan meristem? Saya Bu. Yuda, silakan. Struktur dari jaringan meristem itu yang pertama ada sel yang muda dan aktif membelah, lalu ada vakuole yang sangat kecil dan juga rongga sel yang sangat rapat ya. Iya, benar sekali. Ya, dia tersusun dari sel-sel yang aktif membelah, ya. Kemudian dia tersusun atas sel-sel yang sangat rapat, ya, sehingga dia tidak memiliki ruang antar sel. Itu dia struktur penyusun jaringan meristem. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih mengenai struktur dan jaringan pada tumbuhan, tapi di sini kita akan membahas khusus ke jaringan dewasa atau jaringan permanen. Ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah diharapkan anak-anak ibu semuanya dapat menjelaskan pengertian jaringan permanen sebagai penyusun organ tumbuhan, kemudian dapat mengidentifikasi 5 jenis jaringan permanen sesuai fungsinya sebagai penyusun organ tumbuhan, dapat mengkaitkan struktur sel jaringan permanen dengan fungsi organ akar, dengan fungsi organ batang, dengan fungsi organ daun, dan yang terakhir dapat menyajikan gambar jenis jaringan permanen berdasarkan kajian literatur. Ya, itu dia tujuan pembelajarannya. Oke, untuk membahas materi hari ini, nanti Ibu akan bentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Setelah itu Ibu akan berikan LKPD, yang nantinya LKPD itu akan kalian diskusikan secara bersama-sama sama anggota kelompoknya. Hasil dari LKPD-nya itu akan dipresentasikan ke depan perwakilan masing-masing kelompok, ya. Nah, pernah melihat tumbuhan pisang semuanya? Sudah pernah melihat tumbuhan pisang? Pernah. Nah, tumbuhan pisang itu mulai dia tumbuh, kemudian tumbuh daun. Kira-kira menurut kalian aktivitas jaringan meristemnya terus ada atau tidak? Ya. Ya. Ada. Iya atau tidak? Ada. Yang tidak bisa menyebutkan alasannya kenapa? Ya, silakan Ade. Ya, kalau meristemnya bekerja terus, saya rasa salah Bu, jadinya tumbuhan pisang itu. Ya. Kita simpan dulu ya jawabannya, kata Ade. Jika hal itu berkaitan soal pembelajaran kita hari ini, ya. Di mana di sini kita akan membahas mengenai jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi menjadi bentuk lain sesuai dengan fungsinya. Jadi benar yang dikatakan Ade tadi, ya, ketika tumbuhan itu sudah mulai tumbuh, kemudian membentuk sel-sel baru, nah sel-selnya itu dia akan berdiferensiasi membentuk jaringan yang lebih spesifik lagi. Nah, dengan begitu otomatis aktivitas jaringan meristemnya terhenti, ya, maka akan dilanjutkan dengan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Ya. Adapun struktur penyusun jaringan permanen itu sendiri, yang pertama dia itu tidak melakukan aktivitas pembelahan, ya. Kemudian sel-selnya berukuran relatif besar dibandingkan dengan meristem. Kemudian dia mengalami penegalan sesuai dengan fungsinya. Kemudian vakuolanya besar, terdapat ruang antar sel, dan kadang-kadang selnya telah mengalami kematian. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan permanen ini ada 5
ada jaringan pengangkut, dan terakhir jaringan sekretoris. Ya, agar kalian lebih paham lagi mengenai materi ini, Ibu akan hadirkan sebuah video pembelajaran. Ya, nanti video ini kalian tonton. Selama video ini kalian tonton, Ibu harap jika ada sesuatu hal yang mungkin ingin kalian tanyakan, mungkin bertanya-tanya di dalam pikirannya, itu silakan dicatat dulu ya. Ya, Bu. Di dalam bumi kita terdapat salah satu proses alami yang sangat penting bagi kehidupan makhluk. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis bermula dari bagian bawah tumbuhan, yaitu akar. Akar akan menyerap air yang berada di tanah melalui umbul kayu atau xilem dan membawanya naik melewati batang dan kemudian menuju ke daun. Daun merupakan bagian yang penting bagi tumbuhan. Hasil fotosintesis yang berupa glukosa dan oksigen semua diproses di dalam daun. Bagian daun terdiri dari helai daun atau lamina yang berbentuk datar dan tangkai daun atau petiolus yang menempel pada batang dan menopang helai daun. Tidak semua tumbuhan memiliki tangkai daun. Contohnya adalah rumput. Helai daun biasanya berbentuk datar dan memiliki permukaan yang lebar. Ini berguna untuk menangkap cahaya matahari. Di dalam bagian daun terdapat beberapa lapisan, yaitu lapisan epidermis atas, jaringan mesofil, dan lapisan epidermis bawah. Lapisan epidermis atas memiliki fungsi melindungi bagian dalam dari daun. Jaringan mesofil dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Pada bagian jaringan tiang atau palisade terdapat banyak sel yang berbentuk silinder dan tersusun rapat. Di dalamnya terdapat banyak kloroplas, sedangkan pada jaringan bunga karang atau spons memiliki susunan sel yang lebih longgar. Di bagian ini juga terdapat berkas pembuluh angkut yang terdapat pada tulang daun, di mana fungsinya adalah sebagai alat transport dan juga penguat daun. Di dalam berkas pembuluh angkut terdapat xilem atau pembuluh kayu berguna untuk membawa serapan air menuju daun, dan floem berguna untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lain. Bagian paling bawah adalah bagian epidermis bawah. Di sini terdapat banyak lubang yang disebut dengan stomata. Masing-masing stomata dikelilingi oleh dua sel penjaga untuk mengatur terbuka dan tertutupnya stomata. Karbon dioksida di lingkungan sekitar akan diserap melalui stomata kemudian masuk ke dalam jaringan bunga karang atau spons. Selanjutnya, molekul air serta karbon dioksida dibawa ke jaringan palisade dan masuk ke dalam sel berbentuk silinder. Kloroplas kemudian menyerap kedua molekul ini. Kloroplas memiliki membran ganda yang mengelilingi stroma. Nah, ya, oleh karena itu kita harus menjaga tumbuhan yang ada di bumi. Ya, kira-kira tadi video tadi membahas tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Silakan, Bu Firanda. Jadi Bu, video tadi menjelaskan proses fotosintesis dan peranan beberapa jaringan dewasa dalam proses fotosintesis. Oke, benar sekali ya, Gusti. Menjelaskan tentang proses fotosintesis pada tumbuhan dan bagaimana peranan jaringan permanen pada proses fotosintesis tersebut. Oke, silakan bagi tadi yang mungkin ada pertanyaan di dalam pikirannya, boleh maju ke depan untuk menuliskan pertanyaannya. Silakan, dia. Di sebelah sana. Terima kasih yang bertanya pada proses fotosintesis tersebut, apakah fungsi jaringan menguat? Ada lagi yang ingin menuliskan pertanyaan di depan? Silakan, Aditya. Oke, terima
Aditya bertanya, apa tugas jaringan spons jika tidak memiliki klorofil, kata Aditya. Oke, untuk menjawab kedua pertanyaan ini, Ibu akan membentuk kalian secara berkelompok ya. Nantinya akan ada LKPD juga yang akan Ibu berikan agar kalian lebih memahami lagi mengenai jaringan permanen ini. Nanti hasil diskusi kelompok akan dipresentasikan di depan. Adapun kelompoknya adalah seperti di depan tertulis, ada kelompok epidermis, ada kelompok parenkim, dan kelompok silam. Kepada masing-masing kelompok silakan membentuk kelompoknya sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok epidermis mana? Ibu. Ya, kelompok parenkim, Ibu. kelompok silam, Ibu. kelompok epidermis. Kenapa hanya bertiga orang? Sakit. Oh iya, sakit tadi ya. Ini memberikan LKPD, silakan dikerjakan dalam waktu 20 menit ya. Ibu. Oke, silakan dikerjakan dalam waktu 20 menit. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan dulu. Nomor 3 siapa? Nomor 2? Jadi nomor 1 sama nomor 2 coba ditulis. Ada jaringan sekresi. Ya? Paham ya? Oke, ada pertanyaan? Tiga. Berikut ini adalah gambar tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Ini ya, ada tumbuhan. Kemudian ini sama seperti video tadi, kita potong di sini pada bagian daun ya. Kalau diperbesar dia sekat seperti ini. Ada jaringan epidermisnya atas, bawah, kemudian stomata, ada xilem floem, alisade, sama jaringan pons seperti sekarang. Paham? Tahu. Ya. Ini sudah. Gambar dia bekas efek angkut. Oke, waktunya habis, sudah 20 menit berlalu. Silakan kepada masing-masing anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Mulai dari LKPD yang pertama. Kelompok mana yang ingin menjawab? Ya, silakan kelompok parenkim menjawab nomor 1.
sini saya akan mempresentasikan soal nomor 1 dari kelompok parenkim. Yang pertama, macam-macam jaringan. Jaringan pertama itu ada jaringan pelindung atau epidermis. Jaringan ini memiliki umumnya tersusun atas lapis sel. Sel-selnya tersusun rapat satu sama lain, tidak terdapat ruang antar sel. Juga umumnya tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Dan yang terakhir, sel-selnya memiliki banyak vakuola dan protoplasma yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Fungsi dari jaringan pelindung ini yaitu pertama, sebagai pelindung tubuh tumbuhan dari gangguan mekanik, patogen atau kehilangan air dan nutrisi lainnya. Yang kedua, membatasi penguapan pada tumbuhan. Fungsi ini dilakukan oleh stomata dan trichomata yang menjadi salah satu bagian dari jaringan epidermis. Yang terakhir, sebagai tempat difusi oksigen dan karbon dioksida. Fungsi ini dilakukan oleh sel-sel epidermis daun yang sudah bermodifikasi menjadi stomata. Yang kedua, ada jaringan dasar atau jaringan parenkim. Jaringan dasar atau jaringan parenkim ini memiliki ciri-cirinya. Pertama, tersusun dari sel-sel hidup yang berukuran besar. Bentuk selnya polihedron dengan inti sel primer. Lalu memiliki inti sel yang berukuran besar dengan banyak vakuola dan letak selnya tidak terlalu rapat sehingga terdapat ruang antar sel serta dapat bersifat meristematik. Fungsi dari jaringan dasar ini pertama, parenkim asimilasi. Yang kedua, parenkim udara. Yang ketiga, parenkim penimbun. Dan yang keempat, parenkim pengangkut. Yang ketiga, ada jaringan pengangkut atau vaskular. Jaringan pengangkut ini terbagi menjadi dua, yaitu xilem dan floem. Xilem adalah jaringan pengangkut dan berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Penyusun xilem yaitu pertama unsur trakeal, yang kedua trakea atau pembuluh, yang ketiga ada trakeid, yang keempat ada serat xilem, dan terakhir adalah parenkim xilem. Yang kedua adalah floem. Floem adalah jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Komponen penyusun floem ini pertama itu unsur tapis, yang kedua sel pengiring atau sel tetangga, yang ketiga serat floem, dan yang keempat parenkim floem serta sel albumin. Yang terakhir adalah jaringan penyokong atau jaringan penguat. Jaringan penyokong adalah jaringan yang menunjang bentuk tumbuhan. Jaringan penyokong terbagi atas dua, itu kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim ini merupakan jaringan penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan ini terdapat pada batang, daun, bagian-bagian bunga dan buah, serta akar yang terkena cahaya matahari. Jaringan kolenkim ini memiliki ciri-ciri pertama, tersusun dari sel-sel yang hidup. Yang kedua, ukuran dan bentuk selnya beragam. Yang ketiga, penebalan dinding sel tidak teratur. Dan yang keempat, isi sel dapat mengandung kloroplas. Yang kedua yaitu jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri jaringan sklerenkim ini pertama, tersusun dari sel-sel yang sudah mati. Yang kedua, sel-sel penyusunnya memiliki dinding yang tebal dari bahan lignin sehingga bersifat kaku dan keras. Yang ketiga, sel-selnya tidak memiliki protoplasma karena merupakan sel mati. Dan yang keempat, penebalan dinding sel terjadi secara merata pada seluruh bagian dinding. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan dari kelompok parenkim. Terlebih kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat lengkap sekali ya jawaban dari kelompok parenkim tadi. Untuk kelompok yang lain ada yang berbeda jawabannya? Sama. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Kelompok mana yang ingin menjawab? Silakan, kelompok silang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok epidermis akan menjawab soal nomor 2. Jaringan sekretoris adalah sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Jaringan sekretoris disebut juga kelenjar internal karena senyawa yang dihasilkan tidak keluar dari tubuh. Jaringan selanjutnya adalah jaringan sekresi yang di dalamnya mengandung beberapa senyawa yang merupakan hasil dari proses metabolisme, misalnya kayu manis. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan kelompok epidermis. Ya, salah itu tadi itu pikir itu kelompok silam, ternyata kelompok epidermis. Bu. Sudah menjelaskan jaringan sekretori beserta contohnya. Kita lanjutkan soal nomor 3. Ini belum menjawab, silakan. Kelompok silam ya. Ya bu, silam bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok silam akan menjawab nomor 3, yang dimana pertanyaannya pada gambar tumbuhan melakukan proses fotosintesis di daun, yaitu minta dijelaskan secara singkat peran jaringan parenkim dalam proses fotosintesis di daun. Jadi jaringan parenkim dalam proses fotosintesis yaitu jaringan palisade dan jaringan spons, yang dimana jaringan palisade memiliki fungsi sebagai tempat di mana fotosintesis pada tumbuhan berlangsung. Klorofil yang jumlahnya banyak pada jaringan ini membuat jaringan palisade bisa menyerap cahaya matahari yang berfungsi sebagai energi untuk melakukan fotosintesis. Kemudian ada fungsi dari jaringan spons, yang dimana fungsi yang pertama adalah sebagai tempat pertukaran gas di dalam daun karena jaringan ini memiliki kantung udara berukuran besar. Fungsi berikutnya sebagai jaringan yang berfungsi untuk tempat ikatan pembuluh darah dari daun. Jaringan bunga karang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil fotosintesis yang dihasilkan oleh jaringan fotosintesis palisade. Jaringan bunga karang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas dan oksigen yang dibutuhkan oleh daun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok silam ya, sudah menjelaskan dengan jelas bagaimana peran jaringan parenkim dalam proses fotosintesis ya. Oke, sudah terjawab semua pertanyaannya. Nah, bagaimana dengan pertanyaan kedua yang di depan ini? Apakah sudah terjawab atau belum? Sudah. Nah, pada proses fotosintesis tadi pertanyaan yang pertama, apa fungsi jaringan penguat di situ? Melindungi jaringan pengangkut di dalam proses fotosintesis. Kemudian yang kedua, apa tugas jaringan spons jika tidak memiliki klorofil? Nah, sebenarnya jaringan spons ini dia bukan tidak memiliki klorofil. Dia memiliki klorofil, hanya kandungannya sedikit karena dia letaknya di setelah jaringan palisade ya. Jadi dia memiliki klorofil. Adapun tadi fungsinya sudah disebutkan oleh kelompok epidermis tadi ya. Salah satu fungsi jaringan spons adalah dia sebagai tempat pertukaran gas. Oke, sudah selesai kita bahas semua KPD-nya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan Alisa. Tempurung kelapa itu tergolong jaringan apa ya? Tempurung kelapa, oke, bagus sekali pertanyaannya ya Alisa. Tempurung kelapa itu kira-kira itu jaringan apa? Dari kelima jaringan tadi ada yang bisa menjawab? Ibu. Siti Nurfaiza, silakan. Tempurung kelapa tergolong jaringan penguat yaitu spheroid, di mana jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pembelahan. Oke, benar sekali jawaban Siti Nurfaiza ya. Jaringan skleroid, contohnya itu adalah pada tempurung kelapa atau kulit biji jarak ya, di mana dia menyokong pada jaringan yang sudah tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan, yaitu sklerenkip tadi. Oke, sudah selesai semua kita bahas. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan, Afri.
Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu jaringan permanen atau jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi. Yang dimana diferensiasi itu ciri khasnya adalah selnya sudah tidak lagi mengalami pembelahan atau pembanyakan diri. Yang kedua itu berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa atau jaringan permanen ini dibagi atas jaringan epidermis yang fungsinya itu sebagai pelindung tubuh tumbuhan. Kalau untuk yang kedua itu ada jaringan parenkim yang yaitu jaringan dasar yang berada di mana-mana pada tubuh tumbuhan. Dan yang ketiga itu ada jaringan penyokong, jaringan penguat yang berfungsi sebagai penyokong atau penguat tumbuhan, seperti menegakkan batang, menegakkan daun dan yang lainnya. Yang itu setelah itu ada jaringan pengangkut yaitu jaringan xilem dan phloem yang sama-sama fungsi kita udah ketahui. Dan yang terakhir itu ada jaringan sekretori yang dimana sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih Apri, bagus sekali ya. Oke, untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan adakan tes. Ya, silakan keluarkan kertas lembar. Silakan keluarkan kertas lembar, ditutup semua bukunya. Sudah? Ada 5 soal. Silakan dijawab masing-masing ya. Silakan dijawab masing-masing. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Ya. Soalnya di depan sudah, boleh digeser. Nah, ya. Jujur ya, kita jawabnya masing-masing. Tidak ada yang masing-masing. Soalnya di depan, silakan dibaca. Langsung saja diisi jawabannya. Ya, Bu. Ya, lanjut soal nomor 2. Sudah? Ya, Bu. Nomor 3. Ya, Bu. Bisa. Nomor 4. Ini gambarnya ya. Dan ini. Oke, ini gambarnya. Ini soal. Oke, daun yang berfungsi dalam peristiwa fotosintesis. Ini gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor terakhir, nomor 5. Ya, Bu. Sudah? Oke, silakan dikumpul. Sekalian sama LKPD-nya tadi. Boleh dikumpul. Sekalian LKPD-nya tadi dikumpul. Kita bahas sama-sama ya, kira-kira dapat berapa ini. Sudah dijawab semuanya sudah. Kita mulai dari soal yang pertama. Apri, silakan dibaca. Perhatikan ciri-ciri jaringan tumbuhan berikut. Tersusun atas sel-sel mati, dinding sekunder sangat tebal dan tersusun atas lignin. Terdiri atas unsur trakeal yang meliputi trakea dan trakeid. Jaringan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah Kita lihat di sini ciri khasnya. Terdiri atas unsur trakea. Siapa tadi yang terdiri atas unsur trakea? Jaringan? Silam. Ya. ya
Silam. Ya, ingat saja perbedaannya ya. Silam, long. Ya, kalau di sini trakea unsur penyusunnya di sini adalah tapis. Trakea terkait sama perbedaannya. Oke. Kalau di sini ada parenkim. Di sini parenkim. Ya, itu dia perbedaan unsur penyusunnya. Lanjut nomor 4. Bikin bingung soalnya. Yang pertama epidermis, yang kedua Ketiga Jadi jawabannya bagian daun yang berfungsi dalam peristiwa fotosintesis sudah langsung dapat terjawab. Itu nomor 4. Polisade, tapi di sini kan polisade yang berperan pada proses fotosintesis karena dia mengandung banyak klorofil. Oke, nomor terakhir, nomor 5. Silakan dibaca, Siti Nurfaiza. Bagian daun yang ditunjukkan oleh X berfungsi. E. Proses pertukaran gas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, ada yang bisa atau yang mau memberikan komentar, merefleksikan apa saja yang diperoleh pada pembelajaran hari ini. Silahkan Vera. Izin aku sambil baca soalnya tadi Vera nyatet. Jadi menurut Vera kesimpulan hari ini adalah kita bisa memperoleh ilmu baru yaitu jaringan dewasa atau jaringan permanen pada tumbuhan, lalu membuat kita semua semakin bersyukur tentunya akan kebesaran Allah karena telah menciptakan segala sistem yang ada di dunia ini. Lalu kemudian kita juga bisa mempelajari pelajaran hari ini dengan menyenangkan karena bisa bekerja sama dengan berkelompok, yaitu menyelesaikan LKPD. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Vera ya, Vera merefleksikan dia semakin bersyukur ya dengan kebesaran Allah karena sudah menciptakan tumbuhan dengan sistem yang sangat rapi di dalamnya yang kita manusia hanya tinggal menikmati ya. Ya, Bu. Seperti yang sekarang ini kita rasakan, kita hanya tinggal menikmati saja, menghirup udara oksigen dengan bebas ya. Semakin bersyukur. Kemudian Vera juga mengatakan menyenangkan pembelajaran hari ini karena sudah bisa bekerja sama bersama anggota kelompoknya untuk mengerjakan LKPD. Mungkin tadi begitu melihat LKPD banyak sekali LKPD-nya, ya. Ternyata setelah dikerjakan secara bersama-sama selesai juga. Alhamdulillah. Oke, sudah selesai kita bahas mengenai jaringan permanen. Minggu depan kita akan lanjutkan materi ini, yaitu lanjutan dari materi jaringan permanen. Kita akan membahas mengenai organ tumbuhan. Ya, silahkan dibaca dulu di rumah agar lebih nyambung lagi untuk pembelajaran minggu depan. Baik, Bu. Oke, silakan pimpin doa. Bersiap. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Boleh istirahat keluar. Demikianlah video ujian kinerja saya. Semoga video ini bermanfaat. Pipi nenek semakin berkerut karena usianya sudah tua. Rezeki halal harus dijemput dengan ikhtiar serta takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.